Hingga hari ini Provinsi Jawa Timur masih jadi penyumbang kasus COVID-19 terbesar di tanah air. Dengan jumlah kasus mencapai lebih dari 16.000 pasien, maka hampir 22% penderita COVID-19 berada di Jawa Timur. Lalu benarkah daerah padat seperti Jatim dan Jabar jadi lokasi rentan persebaran? Ataukah memang justru karena karakter masyarakat yang membuat daerah ini tak juga menunjukkan penurunan jumlah pasien dan justru terus bertambah. Tangisan perawat asal Surabaya ini mengiringi kepergian sahabatnya, seorang perawat senior Rumah Sakit Islam Wonokromo, Surabaya. Kepergian tenaga medis ini menjadi penanda betapa lelahnya para pekerja medis menangani pasien corona yang terus bertambah. Data Ikatan Dokter Indonesia hingga 6 Juli 2020, sedikitnya ada 94 dokter di Jawa Timur terpapar COVID-19 dan kini tengah menjalani perawatan di rumah sakit. Terpapar sudah 94, 95. Itu nakes dokter aja? Dokter. Itu masih belum masuk Surabaya. Di Jawa Timur belum masuk Surabaya yang terpapar itu ya. Kalau yang meninggal sudah semuanya. Belum termasuk Surabaya? Belum masuk Kenapa Surabaya. kok Surabaya belum dimasuk? Surabaya itu angkanya tinggi dan datanya memang ada dispute dan kami perlu validasi lagi. Jawa Timur memang masih menduduki peringkat pertama kasus konfirmasi positif COVID-19 di Indonesia. Data per 9 Juli 2020 tercatat ada hampir 15.000 orang dinyatakan positif virus ini. Artinya, 22% penderita COVID-19 ada di Provinsi Surabaya. Oleh sebab itu, saya minta dalam waktu 2 minggu ini pengendaliannya betul-betul kita lakukan bersama-sama dan terintegrasi. Target Presiden Joko Widodo menekan angka penularan COVID-19 di Jawa Timur meleset. 2 wilayah besar Jawa Timur yakni Surabaya Raya dan Malang Raya tetap berada di zona merah, yang artinya beresiko tinggi COVID-19 karena penularan yang terus meningkat. Hingga 9 Juli total ada 1.053 kasus kematian di Jawa Timur. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah Kota Surabaya menekan angka kasus positif COVID-19 di Jawa Timur. Per tanggal 9 Juli kemarin, pemerintah Surabaya menggelar operasi patuh protokol kesehatan. Sasarannya adalah pengelola rumah makan dan pengunjung yang abai protokol kesehatan. Hasilnya, masih saja ada masyarakat yang abai. Itu adalah satu sanksi lisan dan kedua sanksi tertulis. Sanksi tertulis itu dalam arti kita bisa menyita jika pelanggarnya itu secara personal, pribadi, perorangan, kita bisa melakukan penyitaan KTP. Sedangkan untuk bagi pengelola, kita bisa melakukan pemberkasan dalam arti pencabutan izin juga. Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini juga sempat turun tangan sendiri menangani pandemi COVID-19 di wilayahnya. Di sini pandeminya masih tinggi di Tanda, jadi saya turun di tempat yang pandeminya masih tinggi supaya warga tahu bahwa kita masih belum aman. Jadi karena itu kita lakukan sosialisasi. Tadi kebetulan Pak Kapolres di kantor tajak. Mayoritas pelanggaran yang dilakukan masyarakat adalah tidak menggunakan masker. Dan sebagai sanksi, kartu identitas akan disita selama 14 hari. Dengan penerapan sanksi ini, diharapkan mampu memberikan efek jera. Dalam masa pandemi seperti ini, terutama tingkat penyebaran yang terus meninggi, penerapan sanksi tegas di Surabaya adalah salah satu kunci masyarakat patuh menjalankan protokol kesehatan. Sosial media menurut saya hal itu cukup efektif ya. Namun dengan catatan bahwa apakah sanksi-sanksi tersebut benar-benar dilakukan, karena sejauh ini di pemberitaan media massa atau media online yang kita tahu belum pernah secara langsung kita mendapatkan bahwa benar-benar sanksi itu diimplementasikan dengan baik. Sejumlah pengamat menilai meski sama-sama orang Jawa Timur khususnya Surabaya memiliki budaya arek yang sedikit berbeda dengan budaya Jawa Mataraman. Terbentuk dari berbagai suku budaya Indonesia Timur Raya, mulai dari Jawa, Madura, Tionghoa, Ambon, dan Makassar, membuat karakter warga Surabaya blak-blakan, keras, dan berani.
karakter itu terbentuk itu adalah karena sejarah yang ada ya. Bagaimana masyarakat Surabaya itu yang saya bilang multikultur itu, ragam etnis itu ada Jawa, ada 80% Jawa. Mungkin karena memang kondisi geografis kita jauh dengan Jawa Mataraman ya, maka di sini adalah budaya arek, dan itu sangat terkenal dengan bagaimana budaya arek itu adalah logatnya selalu belak-belakan. Mereka tidak ada yang ditutup-tutupi, selalu belak-belakan. Namun, saat ini bukan waktunya lagi untuk saling menyalahkan terkait terus melonjaknya angka COVID-19 di Jawa Timur. Karakter berani, nekat, dan tegas ini sangat diperlukan dan bisa positif dalam keadaan tertentu. Apalagi, arek Surabaya termasuk warga yang berani melawan tentara Inggris dan Belanda yang mencoba menduduki kembali tanah air pasca proklamasi kemerdekaan. Karena itulah dalam kondisi pandemi seperti sekarang, dibutuhkan pendekatan berbeda bagi warga Jawa Timur. Edukasi masif dengan bahasa rakyat perlu dilakukan dengan pendekatan berbasis komoditas misalnya, seperti melalui olahragawan, pehobi, ataupun melalui pemimpin yang paling dekat dengan masyarakat, seperti RT dan RW. Dengan memanfaatkan realitas sosial budaya bonek yang penuh kebersamaan, bukan tidak mungkin semangat melawan ketidaknyamanan yang dulu pernah digaungkan, melawan penjajah, bisa kembali digelorakan untuk melawan pandemi COVID-19 agar bisa segera pergi dari tanah Jawa Timur. Tim Liputan Trans 7.